caranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman, kepada ibu, bapak yang bisa hadir malam ini di acara kita. Seperti biasa, setiap minggu. Terima kasih kepada Pak Nungki, Pak Evan, Pak Ahmad yang baru bergabung malam ini, dan untuk teman-teman yang lain yang merupakan tim kita di sini dari tim Olympus Jakarta. Nah, acara malam ini kita akan mendengarkan sharing terkait program wakaf yang akan disampaikan oleh Bapak Derajat Anggraito sebagai wakaf planner kita malam ini, dan Bapak Pak Harijono sebagai Duta Wakaf kita yang sudah aktif di tim. Nanti kita sama-sama dengarkan ilmu dari beliau-beliau ini. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan persilahkan waktu dan tempat untuk Pak Ito. Langsung aja mungkin Pak Ito biar kita bisa lebih waktunya lebih maksimal ya. Dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Alhamdulillah sehat-sehat semua ya. Ya. Hari ini alhamdulillah sehat walafiat. baik, alhamdulillah. Pak Harjono, apa kabar? Hari ini kita mau ngajak Pak Harjono ikut sesi di mana Pak Harjono sebagai duta wakaf kita, dan alhamdulillah sudah aktif. Dan ada tamu kita satu lagi adalah Oscar, ini dari Bandung. Alhamdulillah sudah join, lagi dalam proses join. Kita tunggu sebentar lagi ya. Suara saya terdengar. Saya ada teman tuh saya ada teman dari Purwokerto, gabung nggak tuh? Namanya siapa Pak? Cipto. Namanya Cipto. Cipto. Bentar. Ya, belum gabung ya? Belum kelihatan Pak. Belum kelihatan nih Pak. Cipto. Pak Oscar, sudah gabung Pak Oscar? Halo Pak, suaranya kurang jelas Pak. Suaranya kurang jelas ya? Oke, suaranya kurang jelas. Iya toh, agak putus-putus ya toh, suaranya kurang ya? jelas. Oke, baik. Iya. Baikin dulu. Halo, tes. Sudah jelas kah? Atau masih putus-putus? Masih Sudah jelas, cuman pembayar Pak. Masih putus-putus ya? Bentar, iya, aku Pak. ganti dulu. Mic-nya kurang dekat kali, mic. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih terdengar putus-putus kah? Ini bagus Pak. Udah lumayan. Oh, udah ya. Lumayan. Baik, oke. Kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah undangan itu hadir. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini ada rekan-rekan kita yang baru, Bapak Ahmad, kemudian ada Bapak Nungki. Apa kabar? Selamat datang Pak Nungki, Pak Ahmad. Baik, kita mulai sekarang bincang-bincangnya. Saya akan menjelaskan dulu apa itu wakaf konsultan. Wakaf konsultan itu adalah merupakan profesi mulia, syarat pahala, berkah, dan halal. Jadi ini salah satu profesi di mana kita bisa melihat peluang, terutama umat muslim, bahwa wakaf ini sangat dibutuhkan kita pada saat nanti kita di akhirat. Oleh karena itu, saya butuh beberapa orang dan mungkin jumlahnya sampai 100-an orang untuk kita bisa mensiarkan wakaf ini. Salah satu pelopor saya adalah Pak Harijono, dan hari ini Pak Harijono telah aktif dan tak bosan-bosan dia terus mensiarkan wakaf ini. Baik, saya mulai.
Kalau suara tidak jelas, mohon nanti diinfo langsung aja ya. Nah, sekarang saya mau nanya dari teman-teman semua yang ada di sini. Bagaimana kondisi keuangan teman-teman hari ini? 2 tahun pandemi, hampir semua, baik yang perusahaan atau sebagai orang karyawan, itu hampir terjadi yang namanya PHK. Bahkan perusahaan-perusahaan itu pun banyak yang sudah gulung tikar. Artinya, apa yang jadi keuangan kita hari ini termasuk mungkin diri saya sendiri, nah, itu terjadi. Akibatnya kenapa? Akibatnya kita akan punya hutang. Kemudian impian-impian kita itu juga termasuk anak-anak kita itu mungkin akhirnya kita kembali flashback, apa nih yang harus kita lakukan dengan kondisi saat ini. Ada lagi yang ingin membahagiakan orang tua, atau ada lagi ingin memberangkatkan orang tua umroh dan sebagainya. Nah, inilah kondisi keuangan kita dan kita akan melihat sendiri betapa kita sendiri seperti apa nih. Nah, oleh karena itu, kita akan tahu juga nih, ketika kita masih bekerja hari ini, apakah pekerjaan ini 5 tahun ke depan bisa membangun impian kita, membeli kendaraan idaman, jalan-jalan, menyalurkan hobi dan passion, dan serta keinginan kita yang banyak sekali. Nah, kalaupun kita lihat teman-teman kita yang lebih dulu, misalkan bekerja di suatu perusahaan atau kita sedang bangun bisnis, 5 tahun ke depan sekiranya seperti apa? Atau ada yang sudah lebih dulu nggak 5 tahun sebelumnya? Kalau menurut mereka 5 tahun sebelumnya hasilnya tetap sama, artinya kita harus cari perubahan. Perubahan dari sisi pekerjaan, perubahan dari sisi kita mempunyai bisnis baru. Nah, dari teman-teman semua pernah nggak punya berpikir atau punya bisnis atau profesi yang halal untuk mempersiapkan pensiun? Contohnya saya nih, ketika saya harus resign dari institusi dan keluar dari zona nyaman, saya sudah berpikir nih untuk mencari pekerjaan atau bisnis atau profesi yang halal untuk mempersiapkan pensiun. Karena ada kalanya kita kan pasti pensiun, bahkan dipensiunkan. Sehingga sudah punya bisnis alternatif, yaitu bisnis yang bisa dijalankan saat pensiun dan bisa diwariskan. Nah, untuk teman-teman yang ada di sini, kalaupun memang masih ada waktu untuk kita memulai bisnis yang ini atau mempunyai profesi seperti ini, nah, kita sudah mulai dari sekarang. Nah, profesinya seperti apa sih? Seperti bagaimana sih? Nah, tren bisnis saat ini yang halal, legal, dan syar'i itu ada sebenarnya. Kita jadi bebas dari jeratan riba. Bisa bikin hidup sejahtera, rezeki berkah, dan sekaligus dapat amal jariah. Mas, mungkin teman-teman sudah mulai berpikirnya, apa ya bisnis apa ya? Apa yang dilakukan di bisnis ini? Dan seperti apa? Bahkan boleh dibilang legal, kemudian halal dan syar'i. Nah, seperti apa ini? Inilah yang saya akan ajak teman-teman untuk saya ambil teman-teman ya, karena saya ini hampir usianya kan sama, jadi kita anggap teman aja supaya kita lebih enak ngobrolnya. Nah, ini salah satunya adalah duta wakaf atau jadi wakaf konsultan. Nah, ini membantu setiap umat merencanakan wakaf sebagai sarana menambah timbangan amal di akhirat. Tentu kita akan lihat dong, apa sih duta wakaf? Emang ada peluangnya? Emang tantangannya apa? Nah, ini yang akan saya jelaskan hari ini. Nah, ini tantangan dan peluang kita. Kita bisa lihat nih, luas tanah wakaf yang sudah diwakafkan oleh orang-orang maupun institusi. Ini totalnya hampir seluas 430.000 hektar. Dan ini saya ambil dari Harian Warta Kota, Kamis 1 November 2018. Jadi berdasarkan Warta Kota 4 Januari 2017, itu yang sudah tersertifikasi itu ada 435.000 lokasi. Bahkan yang belum tersertifikasi itu ada 287.000 lokasi. Bayangin, begitu banyak tanah yang sudah diwakafkan, dan begitu besarnya mau diapain, dan kita nggak pernah tahu nih, tanah yang sudah diwakafkan bentuknya seperti apa. Nah, ini teman-teman harus ketahui nih, ini adalah peluang buat kita, ini adalah tantangan buat kita. Karena aset tanahnya aja itu 430 triliun dengan luas tanah yang tadi ambil dari Harian Warta Kota tadi adalah 430.000 hektar. Ini 90%-nya itu masih terbengkalai. Artinya itu tanahnya tanah kosong. Tanah yang tidak produktif, tanah yang tidak diapa-apain. Tidak ada atas bangunannya pun tidak ada. Selamat datang Pak Ilham.
Kemudian 0% NJOP tanah wakaf itu tidak bisa digunakan. Ini kenapa? Ini jadi bahan pertanyaan buat kita. Karena tidak semua orang itu bisa berwakaf. Karena wakaf itu kan satu adalah berbiaya mahal. Dua itu adalah wakaf itu eksklusif ya. Wakaf itu eksklusif. Ada suara yang keluar itu dibantu. Jadi ini wakaf eksklusif. Nah, yang ketiga adalah wakaf itu adalah komitmen. Jadi kalau orang sudah berwakaf, kemudian tidak dijadikan apa-apa, tidak produktif, tidak didirikan bangunan, tidak didirikan sesuatu yang memang bisa bermanfaat untuk umat. Lalu fungsinya apa? Nah, oleh karena itu ini tantangan dan peluang kita. Ini sumbernya saya dapat dari Badan Wakaf Indonesia tahun 2017. Oke. Nah, salah satunya tadi ya, ketiga saya balik lagi bentar. Kenapa nih kurangnya pendanaan? Artinya tanah itu tidak bisa dibangun karena nggak ada biaya. Nah, yang kedua minimnya promosi. Bahkan tidak ada mempromosikan, ada tanah wakaf nih di daerah lereng gunung yang mau dibangun sebuah masjid atau mau dibangun sebuah sarana produktif berupa kebun buah-buahan yang nanti akan dimanfaatkan untuk umat hasilnya. Kemudian ya, tidak ada terbatas proposal, tidak ada yang mau membuat proposal ini. Artinya benar-benar ini sebuah tantangan buat kita, sebuah tantangan buat umat muslim. Bagaimana membangun tanah-tanah ini menjadi produktif dan hasilnya akan dikembalikan kepada umat dan bermanfaat pula bagi orang yang mewakafkan tanahnya. Nah, ini potensi wakaf. Potensi wakaf uang di Indonesia itu menurut harian Kompas 27 September 2019 itu potensi wakaf untuk wakaf produktif belum tersosialisasi dengan baik. Dan menurut Serambi News, itu potensi wakafnya 180 triliun per tahun. Artinya cukup besar. Tapi kenapa ini belum tergugah, belum ada niat baik kita untuk kita bisa berwakaf. Nah, next. Nah, ini potensi uang. Wakaf uang di Indonesia itu 200 triliun. Cukup besar sekali nih, potensi wakaf uang di Indonesia ini. Nah, tapi realisasinya adalah, ini maaf nih, ada suara yang keluar lagi ya. Saya dibantu Bu Penny. Maaf, sebentar, di-mute dulu. Oke. Nah, ini potensinya nih. Ini ada 400 miliar per tahun. Tapi yang terkumpul hanya 200 triliun per tahun. Artinya apa? Dari 235 juta jiwa umat muslim, ini yang terkumpul baru 200 triliun. Nah, realisasinya 400 triliun. Sorry, 4 triliun. Oh, misalnya. 4 triliun nih, maaf nih. Nanti saya ganti. Jadi yang baru terserap itu 4 miliar. Artinya cukup kecil sekali nih untuk kita bisa membangun tanah-tanah wakaf yang tadi belum produktif. Nah, ini tugas kita. Nah, kenapa ini terjadi? Pertama adalah wakaf itu tidak seperti zakat. Kalau zakat itu sudah suatu kewajiban umat muslim dan kita tahu sejak kecil. Ada zakat mal, ada zakat fitrah, ada zakat harta dan sebagainya. Namun kalau wakaf itu sifatnya masih sementara atau seikhlasnya. Kalau wakaf. Nah, selain itu tidak kalah penting, literasi kita tentang wakaf itu sangat rendah. Jadi kita belum ada niatan untuk kita mensiarkan wakaf ini betapa pentingnya buat kita nanti di akhirat. Sebagai tambahan amal kita kelak di akhirat. Nah, ini dia yang memang kita ada tantangan dan peluang sebagai duta wakaf atau wakaf konsultan. Dari jumlah penduduk muslim di Indonesia, itu 235 juta jiwa, hasil surveinya memang literasi kita rendah. Jadi ini menurut Badan Wakaf Indonesia, bahwa literasi kita tentang wakaf itu sangat rendah. Kenapa akhirnya tanah wakaf yang sudah diberikan dan sudah tersertifikasi oleh Badan Pertanahan Nasional, jumlahnya 430.000 hektar itu terbengkalai, hampir 90%-nya. Karena kita, literasi wakaf kita sangat rendah sekali.
Di sini juga ada perbedaan. Ketika seorang pengumpul zakat atau disebut amil zakat itu mendapatkan 1/8 dari zakat yang dikumpulkan. Artinya dia boleh nih ketika amil zakat mengumpulkan zakat malah zakat infak, zakat sedekah dan sebagainya dikumpulkan, kemudian dia ngambil bagian 1/8-nya itu memang boleh. Dan itu sudah ada ketentuannya dan dikumpulkan dari hasilnya itu kemudian kita ambil kita sebagai amil zakat sebagai orang yang mengumpulin zakat itu. Nah, sedangkan amil wakaf itu tidak mendapatkan bagian dari wakaf yang dikumpulkan. Kecuali wakafnya nanti dikelola, hasilnya boleh nanti dan hasilnya harta wakaf itu tidak boleh kurang, hasilnya boleh nih diberikan kepada amil, tapi menunggu. Beda dengan amil zakat. Nah, oleh karena itu ini juga salah satu tantangan buat kita. Kenapa hari ini nggak ada yang mau menjadi amil wakaf? Nah, oleh karena itu ini ada sarananya hari ini. Nah, apa solusinya? Agar wakaf bisa dihimpun dalam jumlah besar dan amil wakaf bisa mendapatkan ujrah atau fee atau gaji sebagai hak yang diterima secara halal, legal, dan syar'i. Yang jelas tanpa mengurangi nilai harta yang dikumpulkan atau nilai harta wakaf yang dihimpun. Nah, apa nih solusinya? Saya akan berikan solusinya. Nah, teman-teman bisa lihat, bisa tahu ternyata sebagai duta wakaf atau wakaf konsultan itu kita tuh mempunyai ujrah atau fee atau gaji yang akan diberikan setelah kita mensiarkan wakaf, kemudian mengumpulkan dana tersebut, lalu kita akan mendapatkan hal tersebut. Nah, ini duta wakaf, salah satu amil wakaf yang bisa mengumpulkan dana wakaf, kemudian kita akan mendapatkan ujrah atau fee. Ini duta wakaf atau wakaf konsultan. Ujrah atau kompensasi duta wakaf atau wakaf konsultan telah mendapatkan persetujuan dari OJK dan telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Ujrah atau kompensasi atau gaji itu dijamin halal, legal, dan syar'i. Halalnya tersebut memang sudah diberikan, sudah ada fatwanya bahwa kita boleh atau boleh mendapatkannya. Kemudian legal adalah dari sisi OJK, produk yang kita tawarkan itu sudah ada persetujuan OJK-nya. Syar'i otomatis kita akan menawarkan hal-hal yang bersifat syariah, terutama wakaf. Ujrah kompensasi dibayarkan dan diberikan oleh lembaga keuangan syariah. Jadi teman-teman tinggal mensiarkan saja. Ketika dapat mereka merencanakan wakaf, kemudian lembaga keuangan syariah non-bank ini akan memberikan ujrah atau fee-nya. Karena dia memiliki produk wakaf, uang yang digunakan. Nah, oleh karena itu, inilah yang saya coba nanti kita ngobrol dengan Pak Hari. Pak Hari sudah akhirnya dia benar-benar mensiarkan wakaf dan bahkan nggak pakai henti, dia terus mensiarkan ke teman-teman mereka, kemudian ke orang lain dan ke banyak orang. Kenapa sih? Nanti kita akan ngobrol. Ini profesi duta wakaf yang kita mempunyai jenjang karir atau jenjang apa ya, semacam kayak di kantor-kantor itu kan ada sampai manajer, sales manager dan sebagainya. Nah, untuk pertama kali join, untuk pertama kali gabung, kita disebutnya wakaf konsultan atau kalau dalam bahasa konvensional itu adalah financial konsultan. Setiap ada kenaikan target atau mencapai target tertentu, maka kita akan naik pada posisi jabatan kedua atau namanya disebut wakafpreneur bintang 1. Atau kalau disebut di kantor itu adalah manajer. Begitu mencapai lagi targetnya secara tim, maka akan naik lagi posisi kita adalah wakafpreneur bintang 2. Atau kita sebutnya adalah senior manager. Nah, pada saat terakhir kita akan menaik lagi posisinya adalah wakafpreneur bintang 3 atau bisa disebut seorang direktur atau pemilik bisnis itu sendiri. Nah, ini jenjang karir yang teman-teman bisa dapatkan ketika teman-teman mengikuti profesi duta wakaf ini dan mensiarkan ke banyak orang. Gimana nih tugasnya nih? Ini yang perlu kita tahu dong. Untuk memulainya, profesi sebagai karir dan siar wakaf ini sebagai duta wakaf, nanti teman-teman akan mengikuti training dan pelatihan tentang literasi wakaf.
Berikutnya adalah praktek di lapangan dengan memberikan edukasi wakaf dengan dibimbing oleh seorang mentor. Nah, yang keempat adalah mencapai omset minimal 18 juta iuran tabaru. Iuran tabaru nanti saya akan jelaskan. Kemudian berhak mendapatkan bisnis dan dipromosikan. Dipromosikan itu seperti tadi menjadi wakafpreneur bintang 1, bintang 2, bintang 3. Nah, untuk teman-teman yang di sini, kalau ada pertanyaan, silahkan. Atau ada kurang jelas, atau yang tadi di awal baru masuk di tengah-tengah, mohon nanti langsung ditanyakan saja melalui chatting ya. Ada hadiah Oppo ya untuk yang bertanya paling. Oke, baik. Bu Feni akan memberikan hadiah OVO ya Bu Feni ya, untuk bisa bertanya. Ya, Bu. Baik, terima kasih Bu untuk Feni. yang bertanya. Oke, langkah pertama. Saya lanjut sebelum nanti kita wawancara dengan Pak Hari. Langkah pertama siar wakaf itu adalah bulan pertama sampai dengan bulan ke-6. Lakukan siar wakaf selama 6 bulan ke 18 calon wakif. Calon wakif ini calon orang yang ingin merencanakan wakaf. Namanya wakif kita sebutnya. Untuk mengikuti program Repo Syariah itu 1 juta per bulan. Nanti ujrah atau fee kita sebagai duta wakaf atau wakaf konsultan itu 5 juta per bulan. Artinya kalau kita bisa melakukan perencanaan wakaf terhadap wakif, misalkan hanya 500 per bulan, artinya kan 2 kali lipatnya dari 18. Nah, jadi kalau kita bisa, memang target kita adalah, saya baru 500 per bulan nih, ada orang yang mau ikutan dengan rencana wakaf kita, ikut program Repo Syariah. Artinya kita 2 kali lipatnya, gitu loh. Kalau ini dengan 6 bulan 18 calon wakif, artinya sebulan 3. Bulan cukup 3, kemudian selama 6 bulan, per calon wakif itu, dia mengikuti program itu 1 juta per bulan. Maka ujrah yang didapat itu sekitar 5 juta per bulan. Kemudian langkah kedua, itu bulan ke-7 sampai bulan ke-9, maka yang duta wakaf tadi, atau wakaf konsultan tadi, itu akan naik promosi secara otomatis tanpa perlu menunggu 1 tahun atau 2 tahun. Minimal 6 bulan, dia melakukan 18 ketemu calon wakif, dengan 18 juta mereka kumpulkan dana wakaf tersebut, maka duta wakaf itu akan menaik menjadi bisnis partner atau wakafpreneur. Nah, Anda kemudian si wakafpreneur tersebut melatih lagi, mengajak 2 duta wakaf lagi untuk sama-sama mensiarkan ke 18 calon wakif lagi selama 6 bulan. Jadi polanya sama. Ketika kita sudah melakukan hal sama selama 6 bulan, maka duta wakaf akan menawarkan lagi atau mengajak orang lagi. Selama 6 bulan lakukan hal sama, ketemu 18 calon wakif, itu ya ikuti merepo 1 juta rupiah, ikuti program repo 1 juta rupiah. Ujrah atau fee atau gajinya nanti itu 35 juta per bulan. Bayangin, kita sudah mengumpulkan orang untuk membantu siar wakaf agar wakaf ini bisa produktif dengan tanah-tanah yang memang tadi terbengkalai. Yang kedua, kita akan mendapatkan pahala jariah, di mana setiap orang yang ikut program Repo Syariah ini pahalanya sama dengan orang yang ikut. Oleh karena itu, ini pekerjaan yang benar-benar mulia, syarat pahala, berkah dan halal. Ini baru memasuki bulan ke-9. Langkah ketiga, bulan ke-10 sampai bulan 11, hampir 1 tahun, kita akan dipromosikan lagi menjadi wakafpreneur bintang 2. Artinya kita melakukan hal yang sama. Si wakafpreneur bintang 1 itu akan lagi naik. Yang duta wakaf yang tadi itu akan naik lagi selama 6 bulan. Maka kita akan mendapatkan ujrah atau fee sebagai wakafpreneur bintang 2 itu 50 juta per bulan. Bayangin, semakin banyak orang menjadi amil wakaf melalui program duta wakaf ini, maka semakin banyak orang bisa terbantu. 1, terutama kita sebagai wakafpreneur, kita akan mendapatkan pahala jariah. 2, yang diajak, otomatis mereka akan mendapatkan pahala jariah. 3, si pewakafnya meninggal, maka amal jariah ini akan terus mengalir. Dan kita pun yang merasa bahwa kita pada saat ini kita membutuhkan
yang namanya tambahan biaya kehidupan ataupun tambahan biaya income, maka kita di 1 tahun ke depan, bahkan 11 bulan, belum nyampe 1 tahun, kita sudah terima 50 juta per bulan. Oke, sampai di sini ada yang ingin bertanya sebelum saya melanjutkan sampai nanti kita bisa punya income hampir 400 juta dengan cara bersama-sama kita lakukan ini. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Boleh langsung aja, boleh diketik di kolom chat. Akan melihat ada yang penasaran mungkin dengan pendapatannya sebagai duta wakaf. Ini tadi di layar yang 3 bulan ke 10-11 ya Pak Ito ya. Ini sudah mencapai Iya, 10-11. penghasilan 50 juta per bulan. Hari ini punya penghasilan 50 juta per bulan itu gimana ya rasanya ya? Apalagi yang ditawarkan. Pak mau nanya boleh? Nah, itu silakan. Dengan siapa ini? Ya, saya dengan Oscar, Bu. Oh, baik, Oscar. Apa kabar? Silakan. Iya, Ibu. Ya, begini untuk sistemnya seperti apa ya? Artinya kan kita membundling gitu ya, Pak. Nah, itu apakah itu dari UP atau bagaimana, dan apakah ini menggunakan tradisional atau unit link? Terima kasih, Pak. Baik, ini saya sampai akhir dulu, nanti saya akan ceritakan seperti apanya produknya ya Pak Oscar. Baik, terima kasih Pak Oscar. Pak Oscar nanti akan dapat hadiah OVO dari Bu Penny ya. Ya, makasih Pak. Baik, ada lagi. Baru di langkah ketiga melakukan CR ini, belum di 1 tahun, baru 11 bulan, kita akan mendapatkan ujrah atau fee atau gaji 50 juta. Kerjakan secara bersama-sama, karena ini sifatnya adalah berjamaah, sehingga orang bisa punya rencana wakaf, walaupun memang berpenghasilan mungkin hari ini tidak terlalu besar, tapi dia punya amalan yang nanti bisa dibawa ke akhirat. Kalau nggak ada yang bertanya lagi, saya akan lanjutkan sedikit lagi. Baik Bu Feni, cukup nggak ada yang bertanya lagi? Sudah Pak, itu kita lanjut aja. Baik. Di bulan siar keempat ada bulan ke-11 sampai bulan ke-15. Artinya wakaf planner tadi dipromosi sebagai wakaf planner bintang 2 itu melatih duta wakaf, 4 duta wakaf baru untuk melakukan siar selama 6 bulan ke 18 calon wakif lagi. Jadi ini secara berulang, secara berjamaah, kita terus-menerus melakukan ini. Bahkan dengan program yang sama, yang kita lakukan tadi di awal, 1 juta per bulan, maka ujrah atau fee di bulan ke-15 itu sudah 80 juta. Bayangin, kita sudah membantu diri kita sendiri, membantu orang lain punya amal jariah, membantu orang yang kita ajak untuk menjadi duta wakaf. Inilah yang benar-benar kita pun, kalau boleh dibilang, setelah kita wafat itu hanya 3 amalan yang kita bawa. Satu adalah kita punya anak yang soleh. Anak yang soleh kalau hari ini mendoakan kita, dan bahkan kita nggak pernah tahu, karena kalau anaknya itu meninggal lebih dulu, maka doa itu berhenti. Karena keimanan tidak bisa diwariskan. Nah, yang kedua adalah kalau kita punya ilmu yang bermanfaat. Ketika kita membagikan siar wakaf ini dan bermanfaat untuk orang lain mempunyai perencanaan wakaf, artinya ini salah satu kita membawa bekal kita ketika kita di akhirat. Artinya kita mengajak kebaikan berupa siar wakaf. Nah, yang ketiga adalah wakaf itu sendiri atau sedekah jariah wakaf. Ketika kita sudah memiliki income besar 80 juta ini, masa kita nggak mau ikutan atau mengajak keluarga kita punya wakaf, bangun masjid, bangun madrasah, dan sebagainya. Inilah salah satu langkah saya ke teman-teman semua. Saya mengajak kebaikan berupa siar wakaf. Sehingga teman-teman akhirnya mengikuti seperti Pak Harijono melakukannya sendiri. Bahkan tak henti-henti Pak Harijono terus bersiarkan wakaf ini ke banyak orang. Baik ke saudara sendiri maupun ke teman-teman beliau, tempat yang lama beliau bekerja, dan sebagainya. Saya akan lanjutin lagi ke siar 4. Siar kelimanya adalah 16-25 bulan.
itu kita akan dipromosikan menjadi wakafpreneur bintang 3. Artinya kita sudah posisi paling atas. Di mana dua wakafpreneur di bawah kita, atau kita sudah punya generasi 1. Artinya kita sudah punya wakafpreneur generasi pertama kita. Itu kita akan mendapat ujrah atau fee sebagai wakafpreneur itu 138 juta per bulan. Ini alhamdulillah sekali, secara berjamaah, secara berkelompok, akhirnya semua sama posisinya wakafpreneur bintang 3. Ketiga semua sama posisinya dengan saya, dengan Bu Feni, dengan Bu Merlin, dengan Pak Harijono. Kita akan semua sama dapatnya 138 juta per bulan. Bayangin, sudah dapat pahala, dapat rezeki pula di dunia, dapat pahala pula kelak nanti kita di akhirat ketika kita nggak panjang. Ini langkah kelima dan ini langkah ke-6. Sampailah di bulan ke-35 bulan. Ini memiliki 4 wakafpreneur dari generasi kita yang pertama dan generasi kita yang kedua. Artinya kita sudah sama-sama posisinya wakafpreneur bintang 3. Kita sudah menelurkan, kita sudah menjadikan teman-teman kita itu wakafpreneur bintang 3 juga. Bahkan kita sudah punya generasi yang keduanya di wakafpreneur bintang 3 yang kita ajak sama-sama tadi. Kemudian di 2 wakafpreneur generasi keduanya itu ada 2 wakafpreneurnya bintang 3-nya. Makanya kita akan mendapat berapa? Secara berjamaah kita akan mendapat hal yang sama. Wakafpreneur yang saya ajak, misalkan Oscar, misalkan Pak Hari dengan posisi yang sama seperti saya. Kita sama-sama dapat 200 juta per bulan. Luar biasa, berapa orang yang sudah kita ajak, berapa kepala keluarga yang sudah bisa berwakaf seperti kita. Akhirnya, tanah yang terbengkalai tadi, itu bisa kita bangun. Bisa menjadi tanah produktif, bisa menjadi tempat penghafal Al-Quran, bisa menjadi hal-hal yang positif membangun sebuah masjid pesantren untuk pendidikan umat muslim kita. Hasilnya juga buat apa? Ya buat sekolahnya gratis. Bahkan seperti yang ada di sekolah Al-Azhar di luar sana itu bisa menyekolahkan mahasiswa itu dengan gratis. Karena dia punya wakaf produktif. Hasil produktifnya itu dibuat biaya sekolah untuk membayar para pengajar-pengajarnya, para dosen-dosennya. Nah ini yang mau kita lakukan dan ini yang mau kita bangun. Bantu saya, bantu umat muslim yang lainnya yang ingin memiliki perencanaan wakaf yang tadinya hal mustahil. Karena tidak mungkin dia tidak memiliki tanah, tidak memiliki hal aset atau harta yang mau diwakafkan. Nah, yang terakhir adalah syiar ke-7. 36 bulan atau 3 tahun. Kita sudah punya 6 generasi wakafpreneur. Punya 4 wakafpreneur generasi keduanya. Kemudian punya wakafpreneur generasi ketiganya. Kita semua sama posisinya akhirnya. Akhirnya 3 tahun kita membangun ini. 3 tahun kita mensiarkan wakaf ini. 3 tahun kita sama-sama mendapatkan ijrah atau fee atau gaji. 400 juta per bulan. Menurut teman-teman, bagaimana ini? Apakah ini teman-teman sudah cukup dengan 400 juta per bulan? Buat saya ini alhamdulillah. Kalau teman-teman saya mengajak untuk bisa mendapatkan 400 juta per bulan. Mungkin impian yang tadi 5 tahun ke depan kita sudah bisa memiliki semua. Baik impian pribadi, impian orang tua, bahkan kalau kita pun nggak ada, kita bisa punya amalan yang luar biasa. Sampai di sini 3 tahun ke depan kita sudah punya 400 sama-sama ya. Bismillah kita mulai. Mungkin ada yang mau bertanya. Boleh. Ibu Yani. Ibu Yani, oh, baik Ibu Yani. Apa kabar Bu Yani? Bu Yani dari mana ya? Baik ya, Ibu Yani yang saya undang ya? Bandung. Oh dari Bandung, baik. Ini diundang sama siapa Bu Yani? Diundang oleh Pak Oscar. Oh Pak Oscar, baik Bu Yani. Oke. Bu Yani nanti saya akan info setelah saya ngobrol dengan Pak Hari ya. Jadi ada 2 nih Bu Feni yang dapat OVO, Bu Yani dan Pak Oscar. Baik Pak. Baik.
Oke, terima kasih. Pertanyaannya mungkin nggak diinginkan dulu Pak, itu nanti mungkin Ya, jawabannya boleh. setelah. Setelah selesai nanti saya akan jawabkan. Oke, saya lanjutkan dengan Oke, baik Pak, penghasilan. terima kasih. Baik, Bu Yani. Dengan penghasilan yang besar, halal dan syar'i, maka banyak yang mau terlibat serius sebagai duta wakaf untuk melayani umat. Kira-kira Bapak dan Ibu di sini yang hadir malam ini, siapa yang ingin menjadi duta wakaf? Tolong dong ketik angka 7. Saya pengen lihat. Atau masih bingung, apa sih duta wakaf karena masuknya di tengah-tengah. Boleh bantu saya supaya interaktif. Siapa yang hari ini, malam ini hadir, itu ingin menjadi duta wakaf, ingin membantu untuk melayani umat. Oke, Jadi Oscar. yang ini ketik angka 7, Ya, yang masih bingung itu ketik baik, angka Bu berapa Pak itu? Feni, Bu Yani, Bu Feni. Oke, baik. Ada lagi yang lain? Yang masih bingung mungkin ketik Ah. angka 5 lah ya Pak itu ya. Boleh, yang masih bingung ketik angka 5, biar saya nanti ambil kesimpulan sebelum saya ngobrol dengan Pak Hari. Dari 10 peserta, boleh siapa yang ingin hari ini menjadi duta wakaf dan bisa melayani umat dan terlibat serius membantu umat mempunyai wakaf sebagai amalan kita kelak di akhirat. Ada lagi? Pak itu Ya. nanti mungkin saya nambahkan sedikit ya Pak itu ya. Boleh, boleh. Untuk yang tadi disampaikan oleh Pak Ito, yang CR 1, 2, 3 sampai CR ke berapa tadi ya Pak itu ya? Ke Ya. 7 ya. 6. Karena itu detailnya nanti akan dijelaskan oleh para 7, ya. pengundangnya nanti setelah bergabung ya Pak itu ya. Iya, betul. Setelah bergabung akan dijelaskan detailnya sistemnya, karena kita telah memiliki sistem. Jadi teman-teman yang hadir untuk bergabung di bisnis ini hanya tinggal mengikuti sistem itu yang akan dibantu oleh para pengundang sebagai leader nantinya untuk proses dalam mencapai income tersebut. Jadi nggak perlu khawatir, itu nanti detail pada saat bergabung akan dijelaskan persis detailnya seperti apa. Itu tambahannya Pak Ito. Makasih Pak Ito. Ini nggak ada lagi nih yang mau berminat memiliki sama-sama kita berjamaah memiliki penghasilan 400 juta dalam 3 tahun. Nah, yang lain dan bukan berarti tidak mau atau masih bingung kali ya. Jadi nggak apa-apa kita lanjutkan. Jadi nanti kita akan ngobrol dengan Pak Harijono sebagai pelaku duta wakaf. Saya akan undang Pak Harijono. Selamat malam Pak Harijono. Ini Pak Pak Nungki masih bingung antara iya dan bingung. mau bergabung tapi masih bingung, mungkin nanti. Baik. Selamat malam Pak Harijono. Apakah Pak Harijono bisa dengar suara saya? Selamat malam Pak Harijono. Halo, selamat malam Pak Harijono. Masih di mute. Oke, malam. Nah, udah dengar. Sip, malam Pak Harijono, apa kabar? Malam. Alhamdulillah sehat. Agak Sehat ya? serak. Alhamdulillah agak serak, sama saya juga pun begitu. Mudah-mudahan diberikan kesehatan. Baik, Pak Harijono ini memiliki latar belakang. Beliau adalah seorang boleh dibilang sih senior ya. Usia saat ini tidak lebih kurang dari 17 tahun ya Pak. Ya. Ya, oh ya jawab. Oke. Pak Harijono. Saya akan dikit membacakan profil dari Pak Harijono sendiri ya. Oke. Pak Harijono itu adalah pendidikan formalnya dulu SD sampai SMA itu di Banyuwangi, jadi bukan asli Jakarta. Jadi beliau ke Jakarta, kemudian kuliah di Jayabaya, ngambil jurusan akuntansi. Betul ya Pak Harijono ya? Nah, Betul. akuntansi, manajemen. Nah, pengalaman bekerjanya itu pasti sudah banyak. Jadi sejak 1976, beliau sudah bekerja. Mungkin hari ini banyak beberapa teman-teman kita ini 1976 baru pada lahir. Tapi Pak Harijono itu sudah bekerja. Dan hari ini masih mempunyai semangat yang tinggi. Karena Pak Harijono ingin mengumpulkan pahala ilmu sedekah jariah ya Pak ya? Iya, betul. Nah,
Kemudian terakhir bekerja adalah sebagai tahun 2000 di asuransi jiwa Bumi Putra tahun 1912 dengan pangkat terakhir asisten direksi. Akhirnya pensiun, beliau bertemu dengan saya, kemudian saya ajak beliau untuk siar wakaf, dan akhirnya beliau tertarik. Pak, boleh singkat cerita Pak, gimana sih Pak ketika Bapak menjadi seorang duta wakaf dan akhirnya hari ini mensiarkan wakaf. Apa yang Bapak ambil dari tadi saya presentasi ini Pak? Di mananya Bapak Iya, letaknya? Letaknya apakah Bapak memang mendapatkan income lagi? Bapak kan sebenarnya udah pensiun nih. Artinya gini, anak-anak betul. anak sudah besar, cucu sudah ada, Udah, apalagi yang mau ya, dikerjain gitu loh. Boleh dong ya, Pak sharing Pak? ya. Gini, Pak itu teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, usia saya udah nggak muda lagi ya. Udah balak 6. Kalau Oh, di main couple itu balak 6 udah ya. Ya, udah kartu mati Pak. ya. Nah, otomatis nggak tertarik lagi dengan duniawi. Fokusnya adalah mencari pahala untuk sangu ke akhirat. Ya, karena apa? Saya akan cari sangu ke akhirat terus ya karena udah faktor U ya, faktor U. Yang penting kita ini hidup di dunia ini kan kita semua kan sebenarnya warga negara akhirat. Di dunia hanya numpang minum dan sebentar ya, Ya, bentar. Sehingga Allah memberikan keistimewaan dalam hal mencari ridhonya atau malah mencari pahala. Karena apa? Umat Muhammad itu kan umurnya terbatas, ya terbatas, nggak kayak umat-umat kayak nabi-nabi terdahulu sampai 1000 tahun. Makanya seperti di dalam Al-Quran kan iming-iming pahala yang besar gitu kan, melakukan kebaikan 1 dikalikan 10, dari 10 itu bisa jadi 700 itu kan iming pahala semua, sehingga kita sebenarnya ragu-ragu kita ini banyakkan dosa apa banyakkan pahala kan itu kan. Nah, dengan adanya wakaf ini gitu kan, saya melihat peluang Pak. 1, peluang mencari pahala ya. Kedua, uang pasarnya terlalu banyak gitu kan. luas ya Banyak Pak ya. banget. Luas banget gitu kan. Ya itu tadi, tanah udah 430.000 hektar. Belum digunakan gitu kan. Sebenarnya orang-orang udah pasti mau berwakaf. Cuma kadang-kadang manusia itu lupa, sifatnya lupa. Ini saya contohkan Pak. Saya ketemu nasabah ya, nasabah. Kebetulan nasabah ini orang tuanya udah meninggal. Gitu kan. Ya. Saya tanya, ini rumah dari mana? Warisan, gitu kan? Oh, baik ya orang tua, gitu. Orang tua baik, ninggalin warisan. Tapi Anda mikirkan nggak? Orang tua Anda di sana, di alam sana, mengharapkan apa? Ya 3 hal tadi. Ya, 3 hal tadi. 1, amal jariahnya. 2, anak yang soleh. Anak yang soleh itu yang dia cukup anak soleh Pak, yang selalu mendoakan. Tetapi yang mendoakan kan terbatas. Ya. Seumur dia kan gitu kan. Betul. Ya kan? Ya. Yang ketiga adalah ilmu yang bermanfaat. Ini termasuk ilmu bermanfaat ini Pak. Kita menyebarkan ilmu wakaf gitu kan. Menyebarkan. Itu di situ juga ada bisa diselip-selipin pesan-pesan hal-hal baik yang ada di dalam Al-Quran. Contohnya gini, saya ketemu lagi ya. Ketemu lagi orang yang banyak duit, rumahnya banyak, tapi nggak punya anak.
Oke. Ya kan? Itu kan benar-benar apa namanya peluang. Karena apa? Dari 3 tadi kan salah satunya kan ada anak yang soleh yang selalu mendoakan. Ya. Nah, dia nggak ada. Kita sadarkan di situ. Anda hanya mempunyai 2 peluang. 1 wakaf ya, apa jariah. 2 adalah ilmu yang bermanfaat. Oke, artinya gini Pak Ya. setidaknya orang kaya pun ketika ingin berwakaf Ya. itu juga berpikir bahwa Ya. harta saya ketika saya punya, mungkin ada beberapa tanah yang akhirnya mau diwakafkan, mungkin keluarga nggak setuju ya Pak ya? Ya misalnya ada coba ada Pak satu lagi sebenarnya. Gimana? Ada rumah banyak. Hmm. Rumahnya itu kalau yang tengah itu kalau untuk masjid bisa Pak, bagus gitu kan. Oke. Cuman di situ dekat masjid. Oh. Kan gitu kan? Ya, ya. Nah, itu kan ini temuan saya juga. Dekat masjid. Nah, kita mendirikan masjid itu agar supaya banyak jamaahnya. Betul, setuju. Kan pahala datang kalau jamaahnya ada. Betul. Nah, kalau kosong. Iya. Gitu kan? Nah, sehingga lebih baik sama itu dijual ini. Itu kan? Memperbaiki musola yang sebelahnya gitu kan? Ya masjid yang sebelahnya umpamanya gitu kan. Jangan mendirikan masjid juga di sini. Kalau umpamanya ya dia memang enak, ya udah ini saya wakafkan gitu kan untuk masjid mau gitu kan. Tapi kalau sebelah masjidnya ada gimana? Betul. Jadi salah satu kendala dan kita memberikan solusinya ya Pak ya. Iya, kita berikan solusi juga, mendingan jangan gitu kan. Kalau umpamanya untuk sekolah bisa gitu kan, umpamanya oleh ikhlas pilihlah gitu kan. Untuk sekolah kan salah satunya itu kan udah ada ruangan-ruangannya bagus, gede gitu kan. Itu bisa dikembangkan. Tapi kalau masjid jangan kan gitu kan. Ya. Nah, ini kasih kesimpulan juga itu Pak. Ketemu orang-orang seperti itu gitu kan. Itulah yang Bapak lakukan Jadi, akhirnya. Iya, indah Pak ini Pak, benar Pak. Kita benar berbagi ilmu gitu kan. Berbagi ilmu ya, namanya bagi ilmu kan pahala juga. Benar. Ya, apalagi dia bisa berakap akhirnya kan gitu kan. Ya pahala juga. Alhamdulillah. Sama pahalanya dengan kita ya Pak ya. Iya, sama Pak. Ya sama aja lah. Orang ngasih uang buka puasa. Orang yang buka puasa, kita pahalanya sama sama yang puasa itu. Kan seperti itu. Ini yang didapat dari Bapak ya. Ternyata sebenarnya peluang kita sangat luas. Nah, yang kedua tadi Pak, ketika kita punya harta, mungkin di sebelah kita sudah ada bangunan masjid. Kalaupun kita jual, kemungkinan harta yang dijual ini kan keluarga juga nggak setuju, pasangan kita, kita. Nah, ada dong solusinya dengan cara ikutan jadi duta wakaf, ikutan jadi program kita di Duta Wakaf ini. Bener ya Pak? Iya. Oke. Benar-benar peluangnya banyak banget Pak. Makanya saya antusias untuk jadi duta wakaf. Karena harta yang kita ada di dunia ini kan kita nggak bisa bawa pulang Pak ya. Jadi kita tinggalin bisa, kan. Nah akhirnya kita bisa dong. Nah akhirnya bisa dong ya dengan program ini. Iya bisa, bisa Pak. Makanya saya pernah ketemu itu kan orang Madura itu kan. Pak, Bapak ini dari duit mulu, gitu kan? Dari duit mulu kan harta nggak bisa dibawa pulang, nggak bisa dibawa ke akhirat Pak. Siapa bilang kan dia gitu kan? Bisa. Saya sangat cinta dengan harta saya gitu kan. Loh, gimana caranya? Kok bisa dibawa ke akhirat gimana? Loh iya, sekarang saya titipin. Uang saya itu saya titipin ke masjid, ke anak yatim gitu. Oh, termasuk ke bisnis kita ini Pak ya, ke program wakaf ini. Itu salah satu cinta harta yang dibawa pulang ke sana ke akhirat. Oke, ini juga salah satu cinta keluarga ya Pak. Ini bisa mengajak keluarga kita ke akhirat bareng-bareng sama-sama di surga Pak ya. Iya Pak. Oh, alhamdulillah. Ya, makanya carilah teman yang benar-benar bisa membawa kita bersama-sama ke surga Pak malah. Amin. Jadi malam ini saya tidak hanya mengajak Pak Harjono supaya kita hanya berteman di dunia saja. Tapi saya mengajak teman-teman semua yang hadir. Kita sama-sama ketemu lagi di sana. Betul ya Pak? Insya Allah ya Pak. Insya Allah. Makanya cari teman yang benar gitu kan. Gitu Pak. Siap. Yang bisa mengajak kita ke surga. Amin. Amin. Gitu. Amin. Boleh teman-teman yang lain kalau mau bertanya dengan Pak Harjono langsung. Pak Nungki yang mungkin tadi sempat bingung. Apa sih dan gimana? Bu Yani boleh. Monggo silahkan. Mau tanya dengan Pak Harjono langsung sebagai pelaku
pelaku duta wakaf yang ada hari ini saya undang. Silakan Bu Penny mungkin dipandu. Baik, Ibu, Bapak, teman-teman sekalian yang mau bertanya, boleh langsung, lebih bagus. Langsung tanya sama Pak Harijono nih. Kebetulan Pak Harijono ini yang cukup aktif saat ini mensiarkan wakaf program kita, dan banyak sekali di lapangan mendapatkan ide-ide kreatif. Kemarin itu sempat Pak Harijono itu posting itu pemilik Ustazah ya Pak, pemilik Ustazah dari travel ya Pak ya, pemilik travel ya Pak, ya, travel umroh ya Pak. Nah itu gimana tuh Pak? Mungkin sambil nunggu pada bertanya, saya yang nanya deh Pak. Waktu itu gimana tuh Pak ceritanya sampai bisa posting ya? Awalnya kan saya dengar Bapak udah nawarin program-program sebelumnya, program-program yang bukan wakaf ya, tapi nggak pernah nyangkut. Nah itu pas di wakaf nyangkut gitu loh. Itu gimana ceritanya tuh Pak? Boleh Pak? Ya, dia sebenarnya cukup sukses ya. Dia punya travel yang jalanin istrinya. Dia punya distributor air mineral, ya, Aqua sama Cleo, itu kan. Jadi saya tawarin produk-produk asuransi yang biasa, itu nggak mau dia. Nah, males Pak, itu urusan asuransi lah, nggak usah, gitu kan, gitu. Saya tawarin, ya, ini bagus, gitu kan, lebih bagus dari deposito, nggak mau juga, gitu kan. Terus akhirnya saya coba-coba ini, saya ngingetin gitu kan, ngingetin, itu rumah siapa? Oh, warisan Pak, warisan, berarti orang tuamu bagus dong, baik dong, ninggalin rumah, gitu kan? Ya iya Pak. Kamu tahu nggak? Sekarang ini bapakmu nunggu apa? Saya bilang gitu. Nunggu apa? Nunggu doamu. Kalau ingat kan kamu kan, dia orang bisnis. Ingat nggak doain bapaknya? Oh, ibunya. Tuh kan? Betul Pak. Betul. Kamu terus kamu ini nggak apa namanya bisa apa namanya ngasih apa kayak sama orang tamu misalnya yang ditunggu tuh hanya 3 itu, saya bilang itu kan. Ditunggu sama bapakmu, padahal bapakmu udah baik nih, ninggalin rumah, ninggalin apa namanya di Kuningan sana, apa namanya ini yang pasir gitu kan, apa, jual pasir yang ambil dari kali gitu loh Pak, gitu kan bagus nih, sana ada rumah, ada tanah, itu ninggalin warisan itu. Tapi sekarang bapakmu ibumu di sono, di alam sana, itu nungguin apa? Doamu. Ya, satu kalau kamu ingat, saya bilang gitu kan. Nah, supaya kamu nggak dibebani itu harus memberikan salah satunya dari 3 hal itu, yaitu sedekah. Sedekah berupa wakaf, ya gitu kan. Wakaf Pak ini Pak gede Pak, gitu kan. Ya nggak perlu gede. Gitu. Sekarang mampunya berapa? Gitu kan. Ternyata kemarin saya ngobrol-ngobrol lagi Pak, penghasilan dia itu berapa? Sebulan Pak, 50 jutaan, 58 juta. Alhamdulillah. Besar sekali sehari ya, per bulan ya Pak. Luar biasa. 58 juta Pak. Ya. Itu dari air mineral doang, belum travel apa namanya hasil istrinya. Ya, travelnya belum. Kemarin hitung-hitungan Pak, sama saya. Tuh kan, hitung-hitungan, ternyata 58 juta. Wow. Dan akhirnya alhamdulillah itu. Bapak itu bisa mengajak beliau berwakaf ya Pak ya? Ya, itu aja. Jadi kalau bapakmu ninggalin rumah ini, berapa ini saya bilang itu kalau rumahnya jual? Itu kan rumahnya dihukan itu kan, itu lebih dari 1 miliar. Wow. Itu kan? Terus dia bilang, berarti kurang Pak kemarin yang 500 juta. 250 juta kemarin kan? 250 juta. Kurang dong Pak. Iya, kurang dong Pak. Lah iya, terserah saya bilang itu kan. Oke. Hitungannya gitu, saya bilang itu kan. Ini kamu ditinggal di rumah 1 miliar lebih. Katakanlah 1 miliar. Ya, sekarang kamu ngasih cuma berapa? 100 sama gitu kan.
Oke. 100 gitu kan. Itu ini menarik sekali nih Pak Harijono. Kecilan Jauh. dong Pak katanya. Betul, keren Ya banget. iyalah saya bilang itu kan. Nanti kalau masuk lagi di top up ya masuk istrimu lah, atas nama istrimu. Jadi apa namanya istrimu untuk apa orang tuanya, mertuamu lah gitu kan. Kalau mau masuk lagi, saya bilang itu. Wah, luar biasa. Ini keren. Keren Bu Penny ya. Di-sharing lagi ya Pak. Di-sharing Ya. lagi. Iya, bisa lagi. Ya. Saya belum tahu penghasilan dia berapa. Oh gitu. Ya. Kemarin saya langsung Kemarin ke tempat apa dia namanya? buatnya 250 ya Pak untuk wakafnya itu 250 berapa Pak kemarin? 100. 250. 100 saja. Ya. Artinya seandainya dia mau tambah lagi bisa ya Pak? Bisa lah. Itu harapan saya. Tapi saya bilang sementara kasih atas nama istrimu lah untuk mertuamu gitu kan. Ya ini keren banget nih Pak Harijono nih. Saya bisa ngambil kesimpulan dari Pak Harijono bahwa saya diingatkan kepada diri saya sendiri ketika kedua orang tua saya sudah nggak ada. Dia mengharapkan apa? Dia nungguin apa? Iya. Sebisa mungkin saya dikuliahin sampai sekarang berhasil di hari ini. Saya belum memberikan apa-apa. Artinya saya diingatkan kembali. Dan alhamdulillah Pak Harijono sebagai saksi saya berikrar dengan program wakaf ini. Saya akan tampilkan video ini sebentar ya Pak ya, supaya teman-teman Ya. bisa lihat. Nah, saya berikrar kemarin dan saya mengajak keluarga saya untuk saya berwakaf kepada orang tua saya. Nah, ini videonya berikut ini. Ini ada di channel YouTube. Nanti saya akan share ke teman-teman. Nah, ini ikrar saya dan wakaf saya nih. Ketiga saya melakukan ikrar ini. Saya berikrar wakaf wasiat di rumah zakat. Kebetulan lokasinya adalah di Depok. Bismillahirrahmanirrahim. Surat pernyataan wakaf wasiat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Derajat Anggraito, alamat Klaster Akasia Blok K36, Jalan Boulevard Raya, Grand Depok City, Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Depok, Jawa Barat, kode pos 16412. Dengan nomor KTP 327 606 1204 75 0016. Selanjutnya disebut pihak pertama atau muawakil. Dengan ini mengikrarkan pada hari ini Kamis 20 Oktober 2022 atau 24 Rabiul Awal 1444 Hijriah telah menyerahkan wakaf wasiat melalui uang tunai dari Polis Asuransi Jiwa Syariah Sinarmas MSIG Life dengan nilai wakaf sebesar 100 juta rupiah dari manfaat asuransi jiwa syariah Sinarmas MSIG Life, yaitu 223 juta rupiah atas nama Derajat Anggraito nomor polis 37 200 2022 00050. Jenis produk Smiling 99 Syariah dengan ahli waris penerima manfaat asuransi yang tertera dalam polis yaitu Penny Oktaviani istri. Agar diambil manfaat asuransinya dari ahli waris tersebut di atas, ketiga, klaim manfaat meninggal dunia telah selesai diproses oleh pihak asuransi Sinarmas MSIG Life dan uang tersebut diwakafkan untuk pembangunan rumah. Kurang lebihnya seperti ini. Nah, jadi teman-teman, ketika kita ikutan program ini, maka kita langsung berikrar berapa yang kita mau. Dan saya akan tertantang nih ketika Pak Harijono tadi ngomong bahwa apa sih yang ditunggu orang tua kita selain kita membaca doa Al-Fatihah untuk dikirimkan kepada beliau. Yang kedua adalah kita sudah punya ilmunya, kita sudah dikuliahin. Kemudian kita apa yang bisa kita lakukan terhadap mereka. Kalau kita lagi ingat kita doain, tapi kalau lagi enggak. Nah oleh karena itu kita sama-sama nih mengajak teman-teman yang ada di sini, yuk. Saya jadi tertantang nih dengan Pak Harijono yang hari ini benar-benar berwakaf atau menyiarkan wakaf ini. Setuju ya Pak Harijono ya? Ini Pak Harijono menjadi saksi saya waktu saya berikrar dengan Ibu Feni. Saya berikan untuk pribadi. Ini wakafnya saya ajak orang tua saya
almarhum bapak mertua saya dan kakak kandung saya. Artinya saya tidak sendiri dalam hal ini. Nah, kita kerjasama dengan rumah zakat, yang nanti rumah zakat yang akan membangun, yang akan mendirikan, yang akan menggunakan uang kita, uang wakaf kita untuk membangun baik rumah ibadah, rumah pendidikan, atau membangun sumur dan sebagainya. Nah, teman-teman silahkan bertanya sebanyak-banyaknya dengan Pak Harijono. Kita waktunya sampai dengan jam 9 agar tidak terlalu malam. Silahkan teman-teman mau bertanya melalui chatting. Saya sambil bertanya, saya sambil menjawab pertanyaan Pak Oscar dan Bu Yani yang tadi ya. Oke, untuk Pak Oscar, produk yang kita lakukan, yang legalisasi produk dari OJK itu adalah produknya dari Sinarmas MSIG Life. Dia mempunyai produk namanya Smiling 99 Syariah. Kebetulan programnya memang dipadu-padankan dengan investasi atau unit link. Nah, unit link ini untuk apa? Agar ketika kita merencanakan ini, kita membayarnya pasti. Kedua, ada sisi investasi yang membackup kita. Ketiga, resiko terhadap diri kita itu naik karena usia. Jadi dari hasil investasi yang dikembangkan oleh Sinarmas melalui manajer investasinya, maka biaya kenaikan terhadap resiko kita itu di-cover oleh unit link tersebut. Dan alhamdulillah unit link syariah kita itu dari tahun 2019-2020 pandemi itu kita yang terbaik. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kenapa produknya ini? Karena memang boleh dibilang bisa membantu banyak orang dengan hanya 5.000 sehari, kita sudah bisa berwakaf. Kita bisa mengajak orang yang merencanakan wakaf. Bahkan seorang tukang bakso dengan semangkok 20.000, mereka per hari mereka kumpulkan. Artinya sebulan 600 atau 15.000 atau 16.000, sebulan 500.000. Itu sudah bisa berwakaf. Jadinya semua orang punya kesempatan yang sama memiliki amal jariah. Dengan berwakaf ini, mereka sudah bisa. Nah itu Pak Oscar jawabannya. Mungkin kalau nanti kurang jelas dan lengkapnya, saya bisa melalui sarana WA ya Pak Oscar ya. Nah untuk Mbak Yani atau Bu Yani, untuk menjadi duta wakaf, cukup simpel Bu Yani. Bu Yani nanti, tadi saya sudah melakukan kan, satu, nanti ada training. Dua, akan dilatih dulu nih. Dilatih dulu dengan literasi wakafnya. Nah, yang tiga, kumpulkan semua data kelengkapan diri, termasuk KTP, NPWP, buku rekening, nanti untuk ujrah atau fee-nya. Nah, selanjutnya baru ikutan training. Nah, untuk mendapatkan sertifikasi untuk menjual wakaf, sebelumnya Bu Yani sudah pernah ada di industri asuransi kah, Bu Yani? Boleh dijawab? Belum pernah, Pak. Belum pernah ya, artinya Bu Yani akan dapat lisensi untuk menjual asuransi syariahnya. Itu ada biaya yang akan nanti dikeluarkan dan itu akan dibalikan lagi. Ini hanya sifatnya menitip. Jadi sebesar 128.000, kemudian di bulan berikutnya akan dikembalikan langsung Bu uangnya. Jadi tanpa ada biaya sebenarnya. Nah, setelah Bu Yani melakukan pendataan dan memasukkan data, kemudian mendapatkan lisensi ASI-nya, Asuransi Syariah Indonesia, maka setelah itu Bu Yani ikutan training. Bu Yani bisa langsung menjual. Bu Yani bisa melakukan siar. Baik menjual kepada diri sendiri untuk membuat wakaf itu atau melakukan ke orang lain. Bulan depannya 128-nya itu akan dikembalikan lagi. Nah, kurang lengkapnya nanti Bu Yani bisa konfirmasi ke Pak Oscar yang akan mengajaknya. Seperti itu Bu Yani. Jadi yang hari ini yang dua pertanyaan. Nah, kalau untuk Pak Nungki masih ada ragu-ragu dan mungkin mau menjadi duta wakaf, boleh nanti kontak ke saya karena Pak Nungki saya ngajak. Pak Nungki boleh ketemu saya lagi atau melalui by WA, kita telepon-teleponan ya Pak Nungki ya. Pak Harijono mau sampaikan pesan-pesan nih, apa yang mau disampaikan Pak Harijono untuk teman-teman agar mereka giat atau mereka menjadikan apa sih kliknya di syariah ini Pak? Ya, gini Pak, namanya usaha ya, apa namanya ikhtiar. Kita harus bisa melihat diri kita sendiri dulu. Ya, kemampuan diri kita sendiri dulu. Yang kedua adalah
tengok kiri kanan, saudara, tetangga, itu kan. Diseleksi siapa yang sudah tidak punya orang tua, tapi punya kemampuan finansial. Itu menjadi bank data kita. Ya, bank data kita itu. Yang ketiga, cari juga tetangga atau saudara kita yang secara finansial mampu, tapi tidak punya anak. Nah, ini kebanyakan yang banyak ini, Pak. Yang banyak ini, yang nggak punya anak, biasanya banyak duitnya. Oke. Ya, beberapa kali saya ketemu orang seperti ini, Pak, banyak, Pak. Sering, biasanya orang yang nggak punya anak, dia akan mampu, banyak duitnya. Itu masuk bank data. Oke. Itu aja dulu, gitu kan, di sekeliling kita dulu, saudara dulu, gitu kan, mam kerja apa, kerja, gitu kan. Kalau udah kerja, itu dulu aja, Pak. Oh, baik. Artinya gini ya. Jadi teman-teman nggak bingung. Teman-teman nggak bingung gitu. Apa gimana mau kemana, ngapain gitu kan. Tapi kalau udah punya itu enak, cepat kita. Teman-teman dikasih jalan sama Pak Harijono untuk prospeknya kemana. Nah, yang kedua, yakinkan dulu bahwa kita dikasih modal umur itu untuk apa. Ketika kita dilahirkan secara suci, maka kita kembali lagi kepada kesucian itu sendiri. Artinya bekal perjalanan ini sangat panjang. Ketika kita sampai di alam yang namanya alam barzah atau alam kematian atau alam kubur, itu masih panjang sampai nanti kita dihitung, dihisap, kemudian diberikan catatan amal. Apakah amal kita melebihi dari dosa kita atau dosa kita lebih berat daripada timbangan amal. Nah, oleh karena itu, dari 3 hal tadi yang Pak Haryono jelaskan, bahwa selain ilmu yang kita punya untuk kita bisa mensiarkan, ya kita nambahin. Walaupun modal kita misalkan baru hanya bisa mampunya adalah 15.000 sehari, atau 300.000 per hari, per bulan, ya monggo-monggo saja. Itu karena sudah niatan kita, satu mengajak diri kita, pasangan kita, anak kita, dan orang tua kita. Setuju ya Pak Hari ya? Iya, setuju Pak. Setuju ya. Nah, baik teman-teman, silahkan bertanya. Saya akan buka forum ini dari 2 pertanyaan tadi yang sudah saya jawab. Pak Hari juga bukan hanya menjelaskan secara detailnya, tapi memberikan jalan siapa prospek kita yang akan kita temui. Memang benar Pak Hari, kalau orang menikah atau tidak menikah dan tidak punya anak, mereka pasti menyimpan harta, tapi hartanya bisa nggak dibawa. Atau dia mempunyai anak yatim yang mereka biayai setiap bulannya, itu juga bisa menjadi pahala dia. Tapi lebih baik lagi kalau dia mempunyai pahala jariah untuk diri sendiri dan ngajak orang tuanya. Itu cakep banget. Betul ya Pak ya? Iya, betul. Betul ya. Oscar, ada yang ingin ditanyakan dari Bandung? Kebetulan Pak Oscar dari Bandung dengan bawa Mbak Yani atau Bu Yani. Dan dia akan mengembangkan wakaf di Bandung. Kita doain sama-sama wakaf di Bandung, siarnya nanti dengan Oscar bisa lebih banyak lagi yang ingin berwakaf. Silakan Pak Oscar, ingin bertanya lagi atau ingin menjawab sesuatu atau menambahkan? Halo Ibu, paling cukup segitu sih Pak. Cuman yang saya mau tanyakan, misalkan gitu Bu, atau Pak, kita sebagai apa namanya pewakaf ya Bu, Pak. Nah itu kan ada di unit linknya itu misalkan ada lebih, misalkan pada saat kita meninggal, nah itu kan yang akan diwakafkan kan adalah UP-nya ya Pak. Nah misalkan yang lebihnya ini juga kita mau wakafkan, itu bagaimana ya Pak? Apakah dengan sistem sama, misalkan saya buat suratnya atau apanya gitu, yang misalkan gitu, kayak gitu sih Pak. Jadi kan misalkan ada uang lebihnya di unit linknya, misalkan taruhlah misalkan 25 juta. Nah ini kan apakah bisa juga diwakafkan ataukah yaitu untuk ahli waris atau gimana itu Pak?
Mohon izin tanya, Pak. Pak itu masih mute ya Pak? Sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia itu, Pak Oscar itu 45% itu maksimal. Artinya kalau Oh, dalam 45%. Iya. ya atau dalam Al-Quran itu sepertiga sebenarnya, tidak boleh lebih. Karena kenapa? Kalau di program kita ada bonusnya buat warisan sebesar 55%-nya. Untuk kebutuhan si almarhum atau almarhumah ketika mereka meninggal, mereka ada kewajiban yang si pewarisnya ini membayar kekurangan-kekurangan, misalkan biaya rumah sakit, kemudian hutang almarhum dan kewajiban-kewajiban yang mungkin ada wasiat yang harus dilaksanakan. Sebenarnya sih boleh lebih dari itu, asal dengan kesepakatan keluarga. Nah, ini sudah ditentukan oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tersebut bahwa tidak boleh lebih. Karena kenapa? Kita mempertimbangkan ketika si pewaris ditinggalkan oleh si almarhum ini ternyata ada hutangnya, maka dari 55% itu boleh dibayarkan untuk sebagai ahli waris, dia masih menerima manfaat uangnya. Nah, kalau memang keinginan keluarga ada kelebihan dari nilai investasi tersebut, dan itu akan memang larinya adalah ke bonus sebagai warisan. Contoh lah, misalkan pada saat pengajuan wakaf ini adalah 250 juta dan 100-nya akan diberikan kepada rumah zakat sebagai wakafnya si tertanggung. Ternyata nilainya lebih dari 250 juta nilai santunannya. Ternyata ada investasi yang didapat menjadi 300 juta atau 400 juta. Nah, kelebihan tersebut itu larinya nanti adalah ke ahli waris sebagai bonus warisan mengikuti program ini. Nah, program ini pun sebenarnya cukup membantu sekali. Karena dia dapat dua sekaligus. Pertama, ketika dia bersedekah dengan niat tabaruk, dengan niat nyiuran tabaru setiap bulannya yang dia masukkan ke rekening tabaru, artinya dia sudah mempunyai niatan saling tolong-menolong dan saling lindungi. Jadi sesama peserta program Repo Syariah ini, dia menyetorkan sejumlah uang setiap bulan, maka dia membantu orang lain terlebih dahulu mana yang memiliki resiko. Itu yang pertama dia dapat di program asuransi syariah. Nah, yang kedua, dia mengikuti program wakaf. Ketika dia mengambil program wakaf, maka dia langsung berikrar wakaf. Kapanpun hal itu terjadi, sebulan atau 2 bulan mereka meninggal, atau tertanggung meninggal, atau pewakafnya meninggal, maka uang tersebut sudah terbentuk sebagai amalan jariah dari santunan kematian yang mereka bisa bawa pulang. Mereka bisa bawa kembali ke akhirat. Menjadi nilai wakaf dia, buat perjalanan dia menambah timbangan amal. Itu yang kedua. Artinya dulu, di konvensional, orang mindset asuransi adalah untuk si ahli waris. Si tertanggung yang dia buat, yang merasa buat asuransi, mereka tidak mendapat apa-apa. Nah, kali ini, dengan program ada asuransi atau asuransi syariah melalui program wakaf tunai, wakaf uang, kita bisa membawa santunan kematian yang kita buat ketika kita hidup, maka kita akan bawa separohnya atau 40%. Nah, yang terakhir adalah kita bisa meninggalkan keluarga kita dalam keadaan yang mereka bisa hidup selayaknya ketika kita nggak ada. Artinya kita tidak menyusahkan ketika kita sudah dipanggil lebih dulu. Ini programnya luar biasa. 3 hal yang kita bisa ajak bersiar. Dan keempat adalah yang tadi, selain ilmu yang kita bagikan, dari 430 hektar tadi tanah yang sudah saya utarakan di awal, itu kita bisa bangun. Kita bisa lihat nanti kelak di akhirat, umat-umat ini akhirnya bisa terbantu dari dana-dana yang kita wakafkan. Dan mungkin bisa sekolah gratis seperti Al-Azhar dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, 4 hal yang tadi saya bicarakan di awal sampai dengan akhir, kesimpulannya adalah, yuk secara berjamaah, dari mulut ke mulut, dari teman ke teman, dari keluarga ke keluarga, dari masyarakat ke masyarakat, lingkungan ke lingkungan, dan negara ke negara, kita bisa mengajak semua orang untuk mempunyai perencanaan wakaf. Dari saya cukup. Mungkin dari Pak Hari penutup, dari Pak Oscar atau dari Bu Penny, monggo silahkan. Saya terima kasih. Semoga
Semoga ini bisa membantu teman-teman punya pencerahan dalam memiliki profesi halal, legal, dan syar'i. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan Bu Feni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ito. Mungkin dipersilakan Pak Harjono untuk penutup Dan baru bergabung. acara hari ini. Selamat bergabung Pak Zikri ya, baru bergabung ya. Ya, kita udah mau selesai Pak Zikri. Selamat malam Pak Zikri. Mohon maaf, telat saya gabung. Oke, Iya, baik. nggak apa-apa Pak. Nanti saya lanjutkan Pak Zikri ya. Baik-baik. Ya. Dipersilakan Pak Harjono untuk pesan dan ininya untuk kita semua malam ini Pak. Silakan Pak Harjono. Ya, pesan saya, ayo kita mencari pahala sambil bekerja. Udah itu aja, Pak. Ya, terima kasih Pak Harjono. Teman-teman, terima kasih kepada teman-teman semua yang udah hadir malam ini. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ilmu yang sangat bermanfaat buat teman-teman semua, terutama menjadi sebuah pencerahan untuk kita mendapatkan sebuah peluang bisnis di mana syarat pahala income juga cukup menarik. Untuk detailnya nanti dipersilakan untuk menghubungi para pengundangnya, dan untuk yang menerima OVO atas pertanyaan yang diberikan malam ini dipersilakan untuk menghubungi para pengundangnya juga. Nanti akan saya salurkan melalui para pengundang. Baik, terima kasih. Saya tutup acara malam hari ini. Terima kasih kepada semuanya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye. Semuanya. Terima kasih Pak Maaf Nungki. ya. Terima Mas Pak Nungki, Pak Terima Zikri, kasih. Pak kasih. Oscar, Bu Pak Yani. Zikri, Bu. Bu Yani. Ih, Ari, thank you Pak. ya, sama-sama, Pak.